semuanya? Baik, sehat, semangat, luar biasa. Alhamdulillah pagi ini saya Dr. Arimawati bisa menyapa kawan sehat Rumah Sakit Gunung Jati pada ID Live hari ini dalam rangka memperingati Hari Ginjal Sedunia yang jatuh setiap hari Kamis minggu kedua bulan Maret. Pada tahun ini jatuh pada tanggal 11 Maret 2021 hari Kamis. Tapi karena hari Kamis libur, acara hari ini untuk memperingati Hari Ginjal Sedunia. Tema Hari Ginjal Sedunia tahun ini adalah hidup berkualitas dengan penyakit ginjal. Kawan sehat Rumah Sakit Gunung Jati, mungkin kalau mendengar istilah atau vonis gagal ginjal sudah stres, bingung, kebayang harus cuci darah seumur hidup. Untuk itu hari ini dalam Libela kali ini kita akan melakukan pembahasan kupas tuntas tentang penyakit ginjal kronis dan bagaimana sih supaya bisa hidup berkualitas dengan penyakit ginjal. Untuk itu di samping saya telah hadir narasumber yang sangat handal, sangat ahli dalam membahas penyakit ini. Yang pertama adalah Dr. Wijar Syamsuri, SPPD, KGH, Nasir. Dan berikutnya adalah Dr. Dedi Nur Alamsyah, SPPD, Nasir. Sebetulnya penyakit ginjal itu apa sih? Ya, jadi penyakit ginjal ini sebetulnya banyak sekali ya. Kita dalam hal ini fokus saja dalam CKD atau apa sih bedanya CKD dengan yang akut dan aktif ya. Itu. Jadi ya saya bahas satu-satu gitu lah. Jadi penyakit gangguan ginjal ini ada yang gangguan ginjal akut, yang dulu dikenal dengan acute renal failure, yang makin lama istilah itu berganti dengan acute kidney injury ya. Kemudian definisinya juga banyak dari kriteria River, kemudian juga acute kidney injury network ya, kemudian dari KDIGO dan dari NICE, NICE 2013. Jadi AKI itu yang mungkin berbeda itu dengan CKD ya. Nah, jadi kalau AKI itu karena adanya penurunan fungsi ginjal yang mendadak atau berat dalam waktu 48 jam ditandai dengan peningkatan serum kreatinin lebih dari 0,3 mg per desiliter ya. Atau peningkatan lebih dari 50% serum kreatinin dalam 7 hari menurut NICE seperti itu. Terus penurunan urin output juga dilihat selain dari kreatinin juga dari urin outputnya gitu biasanya urin output kurang dari 5 cc per kilogram per jam, lebih dari 6 jam pada dewasa. Itu menurut NICE pada 2013. Kemudian AKI ini sebetulnya bila penanganannya baik dan itu bisa reversible. Jadi dari kalau istilahnya itu mulai dari risk, injury, ya, loss, kemudian end stage, ya, failure, kemudian loss, kemudian end stage, ya, evaluasi sekunderi. Itu dilihat dari kreatinin sama urin output. Kemudian penyebabnya apa AKI itu kira-kira? Jadi AKI itu kita dulu ada waktu Working Day, kita ada ini untuk stop. Stop itu singkatan dari penyebab-penyebab AKI. Jadi S itu dari sepsis ya dan hipoperfusi, kemudian T-nya itu toxicity ya, jadi mulai dari obat-obatan seperti pemberian aminoglucoside, NSAID ya, obat-obatan tertentu yang lain banyak sekali, dan yang sering ada diet kontras atau pemeriksaan penunjang. Kemudian O-nya adalah obstruksi, jadi postrenal ya, jadi kalau dari itu ini ada prerenal, renal sama
postrenal. Jadi obstruksi ini bisa karena batu, bisa karena tumor dan lain sebagainya. Kemudian yang P-nya sendiri parenchymal analisis seperti adanya rhabdomyolysis, glomerulum dan lain sebagainya. Mungkin itu secara garis besar. Untuk penyakit aktif sendiri, kalau misalnya penyebabnya sudah berubah, bisa reversibel kalau penanganannya baik. Banyak juga aktif terjadi pada pasien-pasien ICU ya, dari ICU waktu itu karena penyakit terlalu bedridden yang lama ya, kemudian juga mungkin karena perfusi yang kurang dan lain sebagainya, itu bisa menimbulkan aktif. Kalau yang obstruksi itu misalnya batu ginjal setelah operasi bisa kembali sehat? Ya, biasanya ada yang reversibel ya kalau masih di dalam aktif ya. Kalau udah yang masuk ke dalam CKD kan kita nantinya mengurangi progresivitasnya saja. Jadi kalau gagal ginjalnya sendiri, mungkin dokter Wida juga menurut bahwa didefinisikan kalau PGK ini adalah kerusakan ginjal atau penurunan faal ginjal yang lebih dari 3 bulan ya, sebelum diagnosis ditegakkan, itu menurut pedofil tahun 2002 itu. Kemudian jadi yang utama adalah satu kerusakan atau gagal ginjalnya, itu kerusakan ginjalnya itu lebih dari 3 bulan. Itu kelainan struktur atau fungsi ginjal dengan atau tanpa penurunan laju filtrasi glomerulus disertai presentasi kelainan struktur histopatologi ginjal dan adanya petanda kerusakan ginjal meliputi kelainan komposisi darah dan urin atau uji pencitraan ginjal seperti USG atau dan sebagainya ya. Kemudian dilihat dari laju filtrasi glomerulus yang kurang dari 60 cc per menit per 1,73 meter square ya, selama lebih dari 3 bulan dengan atau tanpa kelainan kerusakan ginjal. Itu dari definisinya. Gitu. Permasalahannya mungkin bisa untuk penyakit ginjal ketika divonis, kebanyakan orang kan tahu-tahu sudah yang parah, yang estet sudah terpapar ICU. Nah, itu sebetulnya ada nggak sih dok kita tuh mengantisipasi supaya harus cek rutin darah atau harus minum obat-obatan rutin kontrol atau apa dok? Nggak dikerja. Iya, terima kasih. Sedikit flashback tadi. Jadi penyakit ginjal itu penyebabnya bisa berasal dari ginjal. Ya, karena di ginjalnya ada kelainan. Bisa juga berasal dari luar ginjal, luar saluran kencing, yang menyebabkan kelainan pada ginjal. Contohnya ada penyakit diabetes, komplikasi ke ginjal, hipertensi, komplikasi ke ginjal, kemudian penyakit lupus itu ke ginjal, dan lain sebagainya, termasuk obat-obatan. Ya. Nah, bisa juga memang kelainan itu ada pada ginjal. Misalnya ada batu, ada saluran kencing, kemudian ada sumbatan karena faktor lain, misalnya ada kelainan prostat, kemudian ada kelainan pada leher rahim, atau penyakit autoimun pada ginjal, penyakit metabolik pada ginjal, ya. Jadi bisa penyebab dari ginjal maupun di luar ginjal. Ya. Betul kata Dr. Ari tadi. Jadi kita bagi stadium penyakit ginjal itu menurut tadi laju filtrasi glomerulus (LFG), kita bagi jadi stadium 1, stadium 2, stadium 3, stadium 4, stadium 5 ya, tergantung dari berapa angka LFG yang disampaikan oleh dari tadinya, berapa cc per menit per 1,73 ya. LFG itu mudah kita mencarinya dengan pemeriksaan cukup satu kreatinin saja. Ya, dengan memeriksa kreatinin, nanti ada faktor usia, berat badan, jenis kelamin, ya akan keluar angkanya berapa LFG-nya. Memang biasanya kalau stadium 1 sampai stadium 4 itu sering nggak ada gejalanya. Iya, nggak ada gejalanya.
minimnya. Kalau sudah stadium 5, baru tuh gejalanya itu keluar, banyak gejalanya. Karena sudah terlambat. Ya. Sama seperti atap rumah kita. Kalau atap rumah kita tuh gunakan layak itu kadang-kadang nggak ada gejalanya. Ya. Tapi kalau sudah kena semua, tiba-tiba saja atapnya ambruk, nah seperti itu. Jadi betul kata Dr. Arif tadi, yang paling penting adalah bagaimana kita men-screening, ya, mendeteksi secara dini gangguan ginjal itu sebelum dia muncul gejalanya. Ya. Karena seperti dikatakan tadi, kalau gejala tidak muncul, biasanya sudah lanjut stadiumnya. Ya. Nah, jadi kita harus lihat kalau orang itu memiliki faktor risiko penyakit ginjal, ya, apa itu faktor risikonya? Misalnya dia punya diabetes, punya hipertensi, punya kegemukan, punya dislipidemia, yang tinggi, usia, asam urat, keturunan. Ya, keturunan. Kalau orang-orang itu memiliki faktor risiko untuk gangguan ginjal, maka dia dianjurkan screening, ya, screening tahun sekali lah. Jadi kembali ke yang tadi. Jadi kalau kita memiliki faktor risiko penyakit ginjal yang disebutkan tadi, itu mulai umur 35 tahun itu harus mulai itu mendeteksi dini 35 tahun. Ya, 40 mulai itu deteksi dini ya. Kadang-kadang dokter dia GFR-nya masih bagus, tapi tapi kita bisa mendeteksi yang awal itu dengan cara melihat ada nggak protein di air kencing. Ya. Jadi dengan melihat ada nggak protein di air kencing, ya. Apakah suatu mikro atau makro misalnya kan, karena protein itu tidak ada harusnya di air kencing. Begitu kita temukan ada protein air kencing yang abnormal, ya, menetap, ya, berarti ini sudah mulai ada gangguan ginjal, minimal stadium 1, ya, tergantung LRB-nya. Ya. Jadi kalau ternyata air kencingnya normal, berarti nggak apa-apa, ya. Nah kalau dia punya faktor risiko setahun sekali, kalau nggak punya faktor risiko 3 tahun sekali cukup pemeriksaan itu, ya. Nah, misalnya kalau sejawat setahun sekali ya. Iya. Makin tinggi stadinya ya deteksi itu minimal protein air kencing. Ya. Jadi kita sederhana aja. Boleh dengan kreatinin lebih bagus lagi. Ya, betul. Karena kreatinin juga hasilnya akan beda antara yang usia muda, usia yang setengah tua sama yang tua ya. Misalnya dengan kreatinin 1,2, nanti GFR-nya faktor lain ya, jadi ada faktor jenis kelamin juga. Jenis kelamin. Nah, kelamin perempuan itu 83% dari laki-laki. Otot karena dipengaruhi masa otot. Ya. Jadi yang paling penting tadi ya, protein air kencing itu. Ya, betul. Itu yang paling deteksinya yang paling penting. Kalau misalnya pasien-pasien yang punya penyakit faktor risiko itu selain rutin berobat harus ada kontrol ya, dok ya? Iya. Terus untuk makan juga pola hidup harus ditimbang. Betul. Biasanya kalau stadium 1 dan stadium 2 itu belum ada diet khusus. Belum ada diet khusus. Ya, dietnya sesuai dengan penyakit dasarnya. Ya, misalnya dia ada hipertensi, dia diabetes, dia sesuai penyakit dasarnya. Tapi kalau dia sudah masuk ke stadium 3, apalagi stadium 4, stadium 5, maka dia sudah harus diet khusus buat penyakit ginjal. Biasanya rendah garam dengan rendah protein atau bahkan sangat rendah protein. Ya. Jadi kalau misalnya tadi dokter Ari dia penyakit dasarnya diabetes tapi masih bagus tentunya tentu dietnya yang diabetes ya harus itu untuk mengurangi hiperglikemi yang berkepanjangan, itu kan yang kurang baik buat ginjalnya dokter itu. Kemudian juga untuk hipertensi juga dianjurkan restriksi garamnya kurang dari 10 sehari 2 gram. Ya, 2 gram. Jadi kira-kira sehari standar. Jadi jangan natrium atau 5 gram. Jadi kalau masak keluarganya itu harus didulukan dulu buat hasilnya, dan kalau yang lainnya mau ditambah hasilnya mungkin yang kalau sudah stage 3 ginjal ini, kalau sudah jatuh ke stage 3, 4 tuh
akan semakin memburuk atau bisa stabil di stage 3 terus atau bisa membaik lagi gimana? Untuk progresivitas. Ya, tadi dikatakan betul Dewi, ada gangguan ginjal akut, ada penyakit ginjal kronik atau PCK. Kalau dia gangguan ginjal akut, itu akan kembali ke normal. Ya, kalau sudah di stage 3. Kalau ya, jadi walaupun beda-beda stage-nya. Ini mungkin dokter Ari, kalau AKI sama CKD stage-nya agak lain. Jadi kalau AKI itu bisa stage 1, 2, 3 ya, dan itu masih reversible. Nah, kalau CKD stage-nya lain, dilihat dari GFR. Kalau AKI dilihat dari urin output dan kreatininnya saja ya. Jadi kalau dia gangguan ginjal akut, meskipun dalam penanganannya itu harus cuci darah, dia akan kembali ke normal lagi. Kalau penyebab dasarnya bisa kita obatin. Tapi kalau nggak bisa ditangani berlebih 3 bulan, maka gangguan ginjal akut ini menjadi penyakit ginjal kronik lebih 3 bulan. Lebih dari 3 bulan berkelanjutan ya. Berkelanjutan. Dan seperti dikatakan tadi, PGK itu kan ada 5 stadium, stadium 1, 2, 3, 4, 5. Dia itu sifatnya namanya kronik, progresif, irreversible. Artinya dia berjalan terus menerus, makin bertambah berat, pelan-pelan, dan tidak bisa kembali ke normal lagi. Nah, itu adalah sifat penyakit ginjal kronik atau PCK atau CKD. Jadi makanya usaha kita adalah memperlambat progresivitas dari derajat itunya, jangan terlalu cepat dia jatuh ke dalam end-stage analysis. Itu dengan pola hidup coba kan ada obat-obatan kemudian untuk mencegah progresivitasnya dari berat 4, berat 5. Ya, jadi kalau pasien itu masih penyakit ginjal stadium 1, stadium 2, itu masih bisa oleh dokter umum penanganannya, ya, dengan cara kontrol penyakit dasarnya, olahraga, kemudian menghilangkan faktor risiko tadi ya, dikoreksi. Tapi kalau dia sudah masuk ke stadium 3, sebaiknya dirujuk atau ditangani oleh dokter spesialis penyakit dalam. Ya. Minimal ada penyakit dalam kalau sudah stadium 3. Ya. Nah, kalau sudah masuk ke stadium 4 akhir dengan LRG di bawah 20, biasanya pasien dirujuk ke ahli penyakit ginjal konsultan. Tujuannya apa? Mengkondisikan pasien agar memiliki persiapan yang maksimal untuk ketika menjalani terapi pengganti ginjal. Ya. Nah, seperti itu ya. Nanti penanganannya oleh dokter penyakit dalam atau oleh seorang konsultan ginjal itu komprehensif ya dok ya, mulai dari kontrol penyakit dasar yang lebih ketat, mengoreksi faktor risiko, kemudian juga ada diet yang khusus ya, bisa rendah protein atau sangat rendah protein, yang tentu memerlukan tambahan kadang-kadang asam amino khusus ya, esensial ya, untuk mencegah pasien mengalami malnutrisi energi protein. Menghindari obat-obat yang bisa mengganggu ginjal, yaitu termasuk juga ya, dan kemudian mengoreksi kelainan pada ginjal. Kalau ada infeksi harus diobati, ada batu harus dibuang dan sebagainya. Ya. Nah, dengan cara-cara seperti itu, seperti kata-kata tadi, kita berharap bisa menghambat perjalanan terjadinya penyakit ginjal. Syukur-syukur kalau tidak sampai cuci darah. Ya. Karena banyak pasien yang dalam tempo 5 tahun stabil beratininya, tidak jatuh di darah. Tapi banyak juga pasien dalam hitungan bulan sudah jatuh darah. Misalnya karena sesuatu ini dia keadaan dia diberikan obat-obatan yang memang nanti berisiko memperburuk fungsi ginjal, yang misalnya seperti NSAID atau apa ya, obat tadi aminoglukose atau ini akan memperburuk fungsi ginjal, kontras juga. Jadi ada AKI on CKD gitu. Bisa terjadi. Jadi kalau sudah stage akhir itu apa aja dok yang dilakukan? Sudah stage 5 gitu ya, CKD stage 5, apakah ada yang obat-obatan atau langsung ke cuci darah atau ada apa? Mungkin sudah ternyata pasiennya indikasi dan kapan ya dilakukan terapi ginjal pengganti gitu ya. Jadi pada saat pasien itu masuk ke stadium 5 ya, GFR-nya itu di bawah 15 atau bahkan di bawah 20 cc per menit ya, maka pasien sudah disampaikan bahwa suatu ketika akan jatuh ke penyakit
penyakit ginjal tahap akhir. Dan apabila itu terjadi, maka tidak ada pilihan lagi kecuali pasien harus menjalani terapi pengganti ginjal atau TPG. Maka kita mulai perkenalkan kepada pasien. Ya, TPG itu ada beberapa macam. Ya, ada transplantasi ginjal, ada hemodialisis cuci darah dengan mesin, ada peritoneal dialisis dengan tenaga perut. Ya. Itu dikenalkan kepada pasien, diterangkan kelebihannya, kekurangannya masing-masing cara tersebut, ya, sehingga pasien bisa mendiskusikan, mendalami, kemudian memilih. Saya akan transplantasi ginjal, saya akan cuci darah, saya akan CAPD. Ya. Nah, sehingga kalau sudah disepakati bila jatuh ke PGTA tahap akhir, pasien akan memilih sesuatu, kita harus persiapkan. Misalnya, pasien akan memilih, saya mau cuci darah saja. Artinya apa? Kita harus menjamin akses vaskuler yang bagus. Ya. Kita akan membuat namanya simino untuk tempat cuci darahnya. Kita akan pasang di kiri misalnya. Maka pembuluh darah di kiri ini harus kita preservasi, harus kita persiapkan. Jangan sampai dia luka, jangan dibuat terlalu berat, nggak boleh kena tusukan buat pembuluh darah dan sebagainya. Ya. Sehingga integritas udara itu bagus untuk pasien buat cuci darah. Ya. Kalau dia memilih anda cuci darah. Tapi kalau saya mau transplantasi ginjal, maka dia sudah mulai tuh mencari kira-kira donornya siapa. Ya. Mungkin juga secara mental menyiapkan keluarga, mungkin juga menyiapkan dana dan sebagainya. Ya. Jadi pada saat pemilihan itulah kita memperkenalkan pada pasien, ya, macam-macam pilihan modalitas terapi pengganti ginjal. Di samping tetap mengobati penyakit dasarnya, seperti pengendalian tekanan darah, pengendalian gula darah, pengendalian dislipidemia, ya, kemudian yang lain-lain juga seperti elektrolit, yang anemia, juga semuanya harus dikendalikan. Jadi walaupun sudah melakukan terapi pengganti ginjal, tetap penyakit faktor itu tetap harus. Betul. Ya. Pendidikan ya dok ya. Ini harus diperhatikan. Kadang-kadang agak neglected terhadap gizi. Ya. Jadi pemeriksaan indeks massa tubuh, kemudian itu ya, ototnya gimana, kadang-kadang kurang, ya agak kurang. Kalau pasien sudah cuci darah, sudah transplant, kematian itu bukan karena ginjalnya, karena dia sudah ada ginjal baru, sudah ada mesin cuci darah, dialiser, ya. Nah, kematiannya itu oleh kardiovaskuler, yang paling banyak adalah stroke. Yang kedua jantung. Ya, yang paling banyaknya, ya, bukan oleh karena ginjalnya, karena ginjal itu sudah ada penggantinya tadi kan, terapi pengganti ginjal. Itu yang kadang-kadang sering nggak dipahami oleh pasien. Masa kalau sudah cuci darah, tak perlu kontrol lagi. Nggak usah berobat lagi. Nggak usah berobat lagi. Padahal cuci darah itu hanya mengganti ginjal saja. Jadi kan namanya renal replacement therapy, ya, terapi pengganti ginjal. Jadi menggantikan fungsi ginjal, bisa kalau dialisis atau mesin gitu ya. Jadi si ginjal, ya kadang saya nerangin kalau ke pasien, ibaratnya mobil, saringan bensinnya rusak. Ya, kalau itu bisa kita ganti. Pada manusia diganti bisa namanya transplantasi, atau tetap dengan dibersihkan dialisis. Dialisis bisa lewat perut, bisa pakai mesin itu. Rumah sakit Gunung Jati yang mampu laksana yang kayak dialisis saja ya, sama CAPD. Untuk transplantasi di Gunung Jati kita bisa pelayanan cuci darah itu komprehensif, ya, mulai dari akses sampai pelaksanaan cuci darahnya. Kemudian untuk CAPD, peritoneal dialisis, kita masih merujuk ke Bandung untuk pemasangan kateternya. Tapi setelah dari Bandung, kita bisa melayani di sini untuk penggantian cairan, penilaian peritoneum, ya, dan sebagainya. Dan untuk transplant, paling kita seleksi awal saja. Karena transplant itu sampai saat ini itu hanya bisa dikerjakan di rumah sakit tipe A, ya, untuk transplantasi ginjal. Jadi mungkin ke depan ya diharapkan Gunung Jati juga
ada satu center lah untuk ini ya, jadi untuk ginjal ini dengan dibantu mungkin dari berbagai bidang keilmuan lain selain dari penyakit dalam. Ya juga mungkin ya diharapkan urologi atau bedah lain ya untuk membantu pelaksanaan. Karena CAPD juga tadinya mau on progress tapi ternyata ada COVID jadi agak lambat. Pendekatan tata laksananya harus pendekatan tim ya. Ya, pendekatan tim betul. Dari tim medisnya, ada dokter penyakit dalam, neurologi, bedah vaskuler, neurologi, bedah digestif juga diperlukan. Ya, kebetulan sekarang bedah vaskuler sudah ada. Ada mitigasi yang lengkap semuanya. Bisa ada perlu juga bagian gizi ya. Ya, gizi itu saya penting saya kira. Jadi pendekatannya harus pendekatan tim ya kita terbuka. Kalau kita menginginkan hasil yang bagus, hasil yang kita inginkan. Ya, jadi pasien-pasien yang sudah menjalani cuci darah sebetulnya itu makin berat kondisinya sebetulnya. Ya, dari keluhan dibandingkan kasus sebelumnya ya. Karena cuci darah sendiri di samping dia obat sebagai pengganti ginjal, tapi itu merupakan suatu keadaan inflamasi, ya, suatu keadaan stres oksidatif yang bisa menyebabkan kondisi inflamasi kadang-kadang maupun oksidatif stres ya, baik oleh karena faktor dialisernya sendiri, ya, kemudian oleh karena faktor gizi dari pasiennya. Biasanya kalau pasien darah itu nafsu makannya makin berkurang, asupannya makin berkurang. Juga bisa oleh karena faktor teknisnya dari cuci darahnya, ya bisa juga karena kualitas dari dialisa, ya, ataupun air RO-nya, ya. Nah, itu semua bisa menyebabkan pasien dalam yang dalam cuci darah itu dalam keadaan lebih berat inflamasinya dari HIV. Sehingga untuk pasien-pasien seperti ini kita perhatikan betul itu, ya, kondisi gizinya terutama, ya, dengan cara apa? Dengan cara screening, ya, jangan sampai mereka jatuh ke namanya protein energi wasting (PEW), ya. Karena kalau itu terjadi pada pasien-pasien yang sedang menjalani dialisis, ya, maka pasien akan mudah mengalami komplikasi, mudah mengalami penyakit komorbid kardiovaskuler dan bakal sering berulang-ulang dirawat, ya. Seperti pasien kita kan banyak seperti itu, berulang-ulang anemia, berulang-ulang odem, dan sebagainya. Ya. Karena ya penyakit ginjal sendiri yang merupakan disruptor untuk kardiovaskuler ya. Ya. Di ujung jari kan kita CAPD sama dialisis ya dok ya, sudah berjalan. Bedanya pada dok, kelebihan dan kekurangan masing-masing itu bisa untuk bagi pasien itu sendiri. Ya biasanya CAPD ya gitu, nggak ada metode atau pasien dengan gangguan jantung ya, kemudian pasien yang mau aktivitas yang masih ya aktif gitu, kemudian dia ingin dietnya agak bebas, nggak terlalu restriksi ya, kemudian juga kan kadang-kadang di daerah tertentu juga harus minum juga ada yang nggak terlalu strik itu pembatasannya ya, atau akses vaskuler yang memang sulit ya, seperti untuk untuk bawah ya, ataupun nanti Mino dan lain sebagainya. Nah, itu masing-masing juga ada keuntungan kelebihannya ya. Kalau HD ya tentu kita kan minimal harusnya dianjurkan 3 kali dalam seminggu ya, 4 jam. Kalau 2 kali itu 5 jam. Kalau seorang 5 jam hanya di tempat tidur gitu kan, jadi bukan yang selain itu juga efektivitas waktu untuk kegiatan lainnya agak berkurang ya. Kalau apalagi dia seorang yang harus mencari nafkah untuk keluarga, itu kan perlu lagi. Misalnya seperti kalau CAPD ada dulu pasien yang dia
warung, mau apa, karena dia sering ke sana kemari ya, dia tulis di APD. Mungkin itu, dan Dokter Rizal yang ini pengalaman. Ya, ini dulu ceritakan apa itu cuci darah. Ya. Nah, karena ibu bilang bandingkan ya, apa itu cuci darah? Karena kalau masyarakat awam itu begitu dengar ibu harus cuci darah, kaget ya. Wah, di darah itu bapak dapat mati kayaknya dia. Wah, hebat, luar biasa beratnya ya. Padahal cuci darah itu biasa-biasa saja. Ya. Dan itu akan memperpanjang hidupnya. Betul. Jadi cuci darah itu kita menggunakan ginjal buatan, namanya dialiser. Dialiser itu di samping mesin cuci darah ditempelkan itu ya. Nanti kita itu pasiennya ditusuk dengan 2 tusukan pembuluh darah ya. Nah, tusukan pertama untuk menarik darah itu, darah dari tubuh pasien dilewatkan ke mesin pencuci darah. Di sana ada cairan pencuci darah, dan cairan pencuci itu nanti ada dalam satu ruangan, tapi terpisah oleh selaput membran ya, yang semi permeabel ya. Di selaput dalam satu ruangan yang terpisah ini nanti racun-racun itu akan berpindah ke cairan pencuci. Cairan akan dibuang sebagian, sehingga akhirnya racun dalam tubuh pasien berkurang. Jumlah cairan yang berkurang ya. Setelah lewat dialiser atau ginjal buatan, darah yang bersih tadi kembali masuk ke tubuh pasien ya, melalui tusukan yang kedua ya. Nah, namanya implant outlet ya, implant untuk menarik, outlet untuk memasukkan ya. Jadi pasiennya tenang-tenang aja ya. Pasiennya ada yang sambil tiduran, ada yang sambil makan, ada sambil nonton, sambil membaca. Bahkan yang pasiennya masih aktif, dia memilih pakai kursi cuci darahnya, bisa sambil mengetik ya di atas kursi itu ya, menggunakan chair ya. Nah, jadi biasa-biasa saja, nggak ada yang berat ya, nggak ada yang mengerikan ya. Tahu-tahu pasien udah selesai ya, udah selesai.